Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke dunia infrastruktur teknologi informasi yang kelihatannya rumit, tapi kita akan coba pakai cara yang sangat sekali baru. Kita akan sama-sama membangun sebuah kota, ya, sebuah kota digital untuk ngertiin semua bagian yang bikin dunia online kita ini berjalan. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, panduan kita buat ngebangun kota digital hari ini datangnya dari buku ajar yang komprehensif banget, karya dosen Rika Yuliana. Anggap aja buku ini cetak biru atau blueprint kita. Pasti pernah kan? Kita semua ngelakuin ini setiap hari. Nah, di balik setiap klik, setiap swipe, itu ada sebuah dunia tersembunyi yang kerja non-stop. Dan dunia itulah yang akan kita bongkar sama-sama sekarang. Kalau menurut definisi formalnya, ya seperti itulah infrastruktur TI. Kedengeran agak kaku ya. Tenang, tenang. Disinilah metafora kita bakal mulai kepake banget. Yap, sebuah kota. Lengkap dengan fondasi, gedung-gedung, jalan raya, dan bahkan punya pemerintahannya sendiri. Analogi inilah yang jadi kunci kita buat ngebuka semua kerumitan topik ini. Oke, kita mulai bangun kotanya yuk. Setiap kota besar itu kan butuh fondasi yang kokoh. Di kota digital kita, fondasinya itu adalah sesuatu yang bisa kita sentuh, perangkat keras atau hardware. Nah, ini dia gedung-gedungnya. Server itu ibarat pembangkit listriknya. Perangkat penyimpanan itu gudang sama perpustakaannya. Mainframe itu gedung-gedung pencakar langit buat korporasi raksasa. Dan PC kita, ya itu rumah dan kantor pribadi kita masing-masing. Inilah bangunan-bangunan fisik yang ngebentuk kota kita. Punya gedung doang kan? Nggak cukup ya. Kita butuh aturan, hukum, dan sistem biar semuanya jalan lancar dan ya nggak jadi kota yang kacau balau. Disinilah sistem operasi atau yang biasa kita sebut OS berperan. OS ini jadi penghubung yang super penting antara bangunan fisik, si perangkat keras tadi, dan semua aktivitas yang terjadi di dalamnya. Ini analogi yang pas banget sih. OS itu mastiin setiap program dapat sumber daya yang dibutuhin, nggak saling ganggu satu sama lain, dan semuanya jalan dengan tertib. Persis kayak tugas pemerintah kota yang baik kan? Dan sama kayak pemerintahan, ada level-levelnya juga. Sistem operasi buat perusahaan, kayak Linux, itu ngurusin operasi skala kota yang gede banget. Sementara Windows atau Mac OS di laptop kita, itu ngurusin rumah pribadi kita. Dua-duanya sama pentingnya, tapi melayani skala yang beda. Sekarang kita udah punya bangunan dan pemerintahan. Terus apa lagi? Ya kita perlu nyambungin semuanya. Sebuah kota kan nggak ada gunanya kalau kita nggak bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain. Coba deh lihat diagram ini. Ini bukan sekedar garis sama kotak loh. Ini adalah peta jalan raya, jalan-jalan kecil sampai jalur pengiriman di kota digital kita. Jaringan komunikasi inilah yang bikin kota kita jadi hidup. Gimana cara kerjanya? Gini, bayangin aja router dan switch itu lampu lalu lintasnya. Kabel itu jalannya, wifi itu kayak jembatan layangnya. Dan yang paling penting, protokol kayak TCP/IP itu adalah aturan lalu lintas universal yang dipatuhi semua orang, biar setiap paket data sampai ke tujuan dengan aman. Oke, kota kita udah dibangun, udah diatur, dan udah terhubung. Sekarang kita bahas apa sih yang sebenarnya terjadi di dalamnya? Disinilah kita, para penghuninya, masuk. Perangkat lunak aplikasi atau yang biasa kita sebut apps adalah toko, kantor, dan bioskop di dalam kota kita. Inilah alasan utama kita ngebangun semua infrastruktur ini dari awal. Tepat sekali, browser web Anda itu kayak pusat perbelanjaan raksasa. Perangkat lunak spreadsheet Anda itu kantor akuntannya. Dan platform streaming film Anda itu bioskopnya kota kita. Disinilah semua aksi terjadi. Nah, kota kita ini nggak statis ya. Sama kayak kota di dunia nyata, kota digital kita ini terus-menerus direnovasi, diperluas, dan dibangun ulang dengan teknologi-teknologi baru yang luar biasa. Salah satu inovasi terbesar dalam pembangunan kota digital modern adalah komputasi awan atau cloud computing. Ini benar-benar mengubah cara kita mikirin soal infrastruktur secara fundamental. Dan analogi ini benar-benar pas banget. Daripada beli tanah dan bangun setiap gedung sendiri dari nol, cloud memungkinkan Anda buat langsung nyewa ruang canggih yang udah siap pakai. Jauh lebih cepat, lebih fleksibel, dan seringkali jauh lebih efisien. Jadi ini rangkumannya. Kota digital kita dibangun lapis demi lapis. Dimulai dari fondasi fisik berupa hardware, diatur oleh hukum dari sistem operasi, dihubungkan oleh jaringan transit, dan akhirnya dihidupkan oleh aplikasi tempat kita menjalani kehidupan digital kita.
Dari fondasi sampai komputasi awan, kita udah lihat gimana kota-kota ini dibangun. Tapi pembangunannya nggak akan pernah berhenti. Pertanyaannya sekarang dengan teknologi kayak AI dan komputasi kuantum yang udah di depan mata, bakal kayak apa ya gedung pencakar langit di masa depan? Nah, ini dia yang menarik buat kita pikirin.